Now I'm gathering the beats, dance with me, stay with it. When me that you have a way with me, stay with me. Menyambut Tahun Baru Imlek 2026, Jakarta penuh dengan perayaan. Di tahun kuda api ini, kita semua berharap agar hidup selalu diberkahi dengan keberuntungan dan juga kesuksesan yang tiada henti. Pada episode Sisi Lain Metropolitan sebelumnya, kita berhenti di Cideng, sebuah tempat di Jakarta yang dulu pernah menjadi kamp interniran pada masa kependudukan Jepang. Faktanya, di Metropolitan ini, identitas tidak pernah tunggal. Ia selalu dinegosiasikan di rumah, di gang-gang, di rumah-rumah kecil, atau bahkan di perayaan yang muncul di ruang publik. Salah satunya adalah Imlek. Sisi lain metropolitan, Jakarta yang hidup di pinggiran. Balik cahaya dan gegap gempita, ada denyut yang berjalan tertatih, hidup yang tumbuh tanpa sorak. Jakarta bukan tumbuh dari satu budaya, melainkan dari pertemuan, dari bahasa yang bercampur, makanan yang beradaptasi, dan keyakinan yang mencari ruang di kota yang terus berubah. Warga Tionghoa telah menjadi bagian dari Jakarta jauh sebelum kota ini disebut metropolitan. Perjalanan mereka bukan perjalanan yang lurus. Ia dipenuhi adaptasi, negosiasi, dan kadang pembatasan. Namun satu hal yang konsisten, mereka tidak hidup di luar kota. Mereka hidup di dalamnya. Kota berlari, kami tertinggal, bukan karena malas, hanya kurang modal. Ini sisi lain metropolitan, bukan cerita yang sering disiarkan. Boleh dikatakan masyarakat Tiongkok itu mulai datang sejak abad ke-15 ya. Abad 15, mereka itu di sana pada masa itu ada dinasti Ming lalu dinasti Qing. Kalau dinasti Qing itu mulai orang-orang pergi ke Asia Tenggara lalu menyebar dan ada sebagian besar yang ke Indonesia. Lalu pada saat itu di Indonesia pemerintah yang berkuasa saat itu adalah VOC. Sehingga ketika datangnya imigran dari Cina begitu banyak, harus ada pembatasan ya, dialokasikan di satu tempat supaya mudah dikontrol begitu. Jadi orang-orang bergerak ke area Jakarta, tapi Jakarta kota. Jadi di sanalah ditempatkan mereka untuk lebih mudah dikontrol oleh pemerintah kolonial saat itu. Sementara di Cinanya sendiri memang semua ada masalah ekonomi ya, di sana masa kekaisaran. Kemudian ada gonjang-ganjing, akhirnya mereka harus pergi keluar dari Cina, lebih memilih keluar dari Cina. Nah, di antaranya ada yang pergi ke kota di daerah Glodok, ditempatkan di sana untuk mereka tidak bersosialisasi langsung dengan masyarakat Indonesia, tetapi mereka bisa mengembangkan diri sendiri, tetapi di bawah kontrol VOC. Sejarah Jakarta tidak selalu ramah. Kota ini juga menyimpan luka, diskriminasi, penghapusan identitas, dan tragedi yang membuat banyak nama menghilang dari ruang publik.
namun tidak dari ingatan kota. Pernah ada masa ketika identitas menjadi sesuatu yang sensitif. Akibatnya, sebagian warga kota memilih strategi bertahan, menyederhanakan identitas, menyesuaikan nama, membatasi ekspresi budaya di ruang publik. Di sudut-sudut tertentu Jakarta, jejak itu bertahan diam-diam. Di aroma dupa pagi hari, di tulisan Mandarin yang pudar, dan dalam resep keluarga yang diwariskan tanpa buku. Kota ini ingat lewat ruang-ruang kecil yang terus hidup. Ini kita ada beberapa masa ya, jadi kalau ditarik panjang dari abad ke-15, tentu saja itu perbedaannya dengan yang memerintah di sini sudah berbeda-beda. Nah, kemudian sempat ada masa di mana ada peristiwa gerakan 30 September yang dihubungkan dengan gerakan komunisme di Tiongkok begitu. Karena Tiongkok memang ideologinya komunis ya. Jadi memang di saat itu pemerintah memprotek ya, melindungi agar tidak terjadi dikatakan supaya tidak terjadi chaos gitu ya, tidak terjadi juga adanya ideologi baru masuk begitu. Jadi pada saat itu mereka memang tidak boleh sama sekali memperlihatkan budaya Tiongkok ya. Pada masa sebelum diperbolehkan pada masa Gus Dur ya, Imlek itu kan tidak dirayakan. Jadi memang batas yang sangat kuat itu terlihat, di mana kebudayaan Tiongkok itu tidak boleh sedikit pun muncul ya. Jadi boleh dikatakan huruf-huruf karakter Cina Hanse gitu ya, itu juga tidak boleh diperlihatkan di depan umum. Jadi sangat berbeda kondisinya dengan saat ini. Nah, di mana di situ justru budaya Cina itu tetap dilakukan tidak secara terang-terangan begitu, tapi tetap dilakukan. Misalnya kita masih bisa melihat bahwa Konfusianisme itu adalah filosofi yang benar-benar mereka pegang. Itu masih bisa mereka lakukan. Misalnya ke kelenteng ada Tao, mereka harus melakukan upacara, tetapi tidak boleh terang-terangan. Karena begitu terang-terangan itu dianggap dikhawatirkan akan membahayakan. Warga Tionghoa telah menjadi bagian dari Jakarta jauh sebelum kota ini disebut metropolitan. Glodok adalah bagian dari sejarah. Dan hari ini Imlek bukan hanya ritual keluarga. Ia adalah ritme kota. Lampion menyala di pusat perbelanjaan. Promo berdatangan dan kota ikut merayakan bahkan sebelum kita menyadarinya. Imlek di Jakarta bukan cuma milik etnis tertentu. Ia adalah bagian dari ritme metropolitan. Di balik kemacetan dan gedung bertingkat, ada sejarah yang membentuk cara hidup kita hari ini. Karena Jakarta bukan kota yang berhenti bercerita. Ia terus mengingat selama kita masih mau mendengarkan. Di Jakarta, Imlek bergerak melampaui etnis. Ia menjadi bagian dari kalender ekonomi, visual, dan budaya metropolitan. Lampion menyala di antara beton. Barongsai menari di jalan yang biasanya dikuasai kendaraan. Dan semua orang menikmatinya. Sebuah perayaan yang dulu tersembunyi, kini hadir terang di ruang yang dulu sempat menolaknya. Bagaimana mereka akhirnya terus berkembang justru di Glodok itu karena ada larangan, kemudian mereka sempat dialokasikan khusus di sana, sehingga memang Glodok itu menjadi khas tumbuh sendiri dengan budayanya sendiri. Ya, bagaimanapun mereka harus hidup di Indonesia, maka kita bisa melihat banyak hal yang akhirnya diadopsi juga dari Indonesia. Nah, ketika diperbolehkan Imlek dirayakan bahkan masuk sebagai libur nasional, itu sudah sangat berbeda kondisinya. Di sini sempat ada terjadi euforia di mana Imlek itu dirayakan besar-besaran,
seusai larangan itu dicabut. Jadi masuklah dia menjadi bagian yang resmi dari budaya Indonesia dalam arti akulturasi budaya. Hari ini, Imlek kembali ke ruang publik, bukan sebagai klaim, tapi sebagai tanda bahwa kota belajar meski perlahan. Jakarta tidak selalu adil pada semua ingatannya, tapi ia memberi ruang bagi cerita yang kembali muncul. Di balik gedung tinggi berkilau kaca, ada malam yang tak pernah benar-benar pulang. Lampu kota menyala tanpa rasa, menutup lelah yang dipeluk diam-diam. Langkah kaki berkejaran dengan waktu, di stasiun, di trotoar, di lampu merah. Nama-nama larut jadi angka statistik. Jakarta selalu berubah, tapi tradisi tidak pernah hilang. Ia beradaptasi. Budaya Tionghoa di Jakarta tidak hidup dari romantisasi masa lalu, tapi ia menyesuaikan diri dengan kota. Selamat Tahun Baru Imlek 2026. Semoga keberuntungan dan kesuksesan menyertai kita selalu. Gong Sifat Cai. Menyimpan cerita yang tak sempat disebut. Oh, sebab Jakarta bukan hanya etalase, melainkan napas panjang orang-orang yang bertahan di pinggir waktu dan ruang. Ini bukan kisah yang dipoles, ini catatan